آمين. سأل الله أن يكون يطلب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم صل هذا النبي الكريم وآله وصحبه السابقين المنهجين من خيار أمته واصطفنا بغير حرمته واصطفنا في زمرته واستمر أنصتنا بمده ونصرته. آمين متمسكين بسنته وطاعته. آمين على سنته وجماعته. اللهم اغفرنا الجنة فإنه أول من يدخلها وآجرنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. آمين. الخلائق ترهمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين ولا نقدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا سكنا التوبة ذنوبه وستمدى إلى المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان في السنة الماضية إلى مثلها فلا ترمنا سبب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لأعمال صالحة بقاءنا ولا ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين ولنطاعتنا الذاكرين وأغنى بطاعتك مشهورين. وإذا توفيتنا توفتنا غير مسؤولين لا مخذولين واغفر لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفر شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا ورزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. من فضل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بركة هنيئة لا نتذكرها أبدا واحشرنا تحت لوائه ودا. اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الوقت في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيء لنا لهم الفاتحة. Sebelumnya mohon maaf jika penampilan kami nanti kurang sopan, khususnya kepada Dewan Asatidz wal Asatidz. Selamat menyaksikan penampilan kami pada malam hari ini.
Terima kasih. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Terima kasih disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba watti'adah. Yang saya hormati Al-Fadil wal Mufaddil Al-Kirim wal Ajla Kiai Saiful Anam SPDI sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Iman dan juga pengasuh pondok pesantren Nurul Iman Makkah, dan juga tidak lupa pimpinan pondok pesantren Nurul Iman yakni Ustazah Alfiyatuz Zuhriyah, dan juga segenap keluarga yang saya hormati beserta saya ta'zimi, dan juga yang saya hormati para dewan asatidz wal asatidah, ustadz wal ustadzah yang tidak mungkin saya sebut satu persatu namanya, akan tetapi tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap beliau-beliau semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan lahir batin, bisa memberikan kita waktu untuk hidup di dunia ini, dan yang mana pada malam hari ini pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa masih diberikan waktu oleh Allah untuk memperingati apa itu Maulid. Kelahiran Maulid itu diperingati karena kenapa? Kok harus diperingati ke Maulid Nabi? Kok harus peringati? Kan orang-orang itu ketika orang-orang wafat, bukannya lahirnya yang diperingati, akan tetapi kewafatannya. Enakan berdiri ya sini. Kalau duduk gemeter ya. Kan tapi sudah disiapkan bawa. Maaf ya di atas. Terus kenapa kok kelahirannya Nabi yang diperingati, kok bukan kewafatannya? Kan orang-orang salafus soleh seperti ulama-ulama, para habaib itu yang diperingati itu kewafatannya, 100 harinya, 1000 harinya, haulnya, terus haulnya. Nah, nanti di sini yang kita akan bahas. Salawat berserta salam kita tetapkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan, dari alam jahiliyah, dibawa ke alam ilmiah, dari alam penuh kegelapan dibawa ke alam terang benderang dengan adanya ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang saya akan sharingkan pada malam hari ini, aslinya di sini saya bukan ceramah, cuman ngasih wawasan gitu. Ngasih wawasan. Karena masih di sini masih banyak yang lebih tua dari saya, yang lebih berpengalaman dari saya, yang lebih pintar dari saya itu banyak. Dan juga beliau-beliau ini lebih dahulu merasakan asinnya garam gitu. Kalau orang tua mengatakan lebih tua itu berarti sudah pernah lebih dahulu merasakan asinnya air garam katanya.
kamu itu anak kapan, belum tahu asinnya asinnya air garam gitu kan. Biasanya orang tua gitu. Anak kapan kamu kemarin sore kan gitu. Nah ini saya gitu. Yang saya poin pertama, apa itu maulid? Kok ada maulid itu kenapa gitu kan? Maulid itu diambil dari kata walad. Walad itu anak. Maulid itu kelahiran atau dilahirkan. Maulidul Rasul atau Maulidun Nabi itu adalah kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun gajah atau dinamakan Amul Fil. Amul Fil itu tahun gajah. Tatkala Rasulullah itu dilahirkan, banyak kejadian-kejadian yang di luar akal manusia. Seperti contohnya di Persia pada saat itu seluruh di sana itu menyembah patung semuanya. Menyembah patung. Tatkala Rasulullah dilahirkan pada malam Senin saat itu kira-kira sebelum subuh. Sebelum subuh Rasulullah dilahirkan. Persia itu gentar banget gitu. Apa ya? Sebuah api abadi yang memang dari dulu-dulunya itu belum mati. Aslinya ini bukan api abadi. Kalau saya baca dalam sejarahnya itu bukan api abadi yang tidak pernah mati selamanya, itu enggak. Terus gimana maksudnya Ustaz? Gini, api abadi itu ketika di Persia itu ada wadah seperti kalau di dalam ceritanya Nabi Ibrahim itu ada tempat kayu dan di situ kayunya ditumpuk makin banyak, dihidupkanlah api. Nah di Persia seperti itu, dihidupkan api. Sebelum api itu mati diganti lagi sama ditambah kayu lagi. Nah di situ enggak mati-mati. Tatkala Rasulullah dilahirkan, ketika Rasulullah dilahirkan secara otomatis api itu padam, tidak bisa dihidupkan lagi secara otomatis. Berhala-berhala yang mereka sembah pada saat itu hancur semua tanpa sebab, hancur semua. Oh ini ada apa? Kata orang-orang Persia, ini ada apa? Kelahirannya Nabi itu, Nabi umur berapa? 63 tahun. Sumpama saya ceritakan semua 63 tahun itu saya ambil 20 menit atau 30 menit. Itu mustahil kan? Mustahil. Kata orang Kalimantan itu mustahil akli. Kata orang rumah saya mengatakan tak kira bisa, sulit. Karena banyak kejadian-kejadian, apalagi peperangannya Nabi. Ketika ikut peperangan seperti contoh di peperangan Uhud, pada saat itu Rasulullah sampai terluka, pelipisnya itu sampai terluka karena dihantam oleh batu oleh orang-orang kafir. Dan di situ Abu Bakar yang menjadi tameng beliau, sampai-sampai Abu Bakar itu bersimbahan darah mendampingi Nabi, mentamingi Nabi. Pada Abu Bakar saat itu minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintakanlah adab kepada mereka, minta kepada Allah untuk menghukum mereka sekarang. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, saya diutus bukan untuk menghukum. Saya diutus untuk menyampaikan apa yang Allah berikan kepada saya. Maka pada suatu saat Rasulullah itu dalam Al-Quran Allah menyebutkan inna hudallah. Sungguhnya kata-kata Allah ke Nabi Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya kamu itu tidak bisa memberi petunjuk, karena
petunjuk itu hakikatnya dari Allah. Inna huda. Dan semua perkataan Nabi itu adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Yang poin kedua ini apa dalil-dalil dalam Al-Quran atau dalil dalam hadis yang mengatakan maulid. Karena begini, banyak dari oknum-oknum yang mengatakan bahwasanya maulid itu bid'ah. Bid'ah itu adalah suatu yang sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap sesuatu yang sesat yang baru-baru itu adalah sesat. Dan setiap sesuatu yang sesat adalah masuk neraka jahanam lagi. Berarti tarawih itu berarti bid'ah dong. Apa lagi? Tarawih bid'ah. Pokoknya suatu yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Pernah saya bukan berdebat, berbicara dengan yang memang itu oknum Syiah gitu. Oknum Syiah. Pada saat itu beliau tanyakan, bukan beliau, dia itu menanyakan kepada saya, Ustaz, bagaimana ketika sampai tahlil itu saya tidak terima. Kenapa tidak terima? Karena tahlil itu bid'ah, katanya. Alasannya apa kok kamu mengatakan bid'ah, kata saya? Dia jawab, karena tidak ada di zaman Rasul. Saya katakan, saya jawab dengan logika aja kalau seperti itu. Terus kamu ini enggak bid'ah bicara jauh-jauhan dari saya, kata. Kalau kamu berani hadap-hadapan empat mata dengan saya gitu. Kok bisa begitu, Ustaz? Karena yang kamu pakai itu adalah handphone. Handphone itu belum ada di zaman Rasul, belum ada di zaman Nabi, kan, gitu, kan. Berarti yang kamu pakai itu bid'ah, berarti kamu masuk neraka. Bukan begitu, Ustaz. Gitu. Itu gimana? Gitu, kan? Ada namanya bid'ah hasanah dibagi dua. Bid'ah itu dibagi dua. Ada namanya bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Yang pertama bid'ah hasanah itu seperti tarawih, tahlilan, ziarah kubur dan lain-lain. Bid'ah sayyi'ah seperti tidak mengadakan tahlil itu dianggap bid'ah sesat, itu adalah bid'ah sayyi'ah. Apa itu di dalam maulid itu apa? Kok dikatakan bid'ah itu apa? Kan di dalamnya ada isi sholawat, membaca Al-Quran, membaca tahlilan dan lain sebagainya. Maulid itu apa, kan gitu? Maulid itu sedangkan maulid isinya maulid itu ya pujian kepada Nabi, sholawat, menceritakan kisah-kisah Nabi, seperti yang dikarang oleh Imam Ali, Habib Ali bin Husain al-Habsyi, yang di situ diterangkan Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ada yang dikarang oleh Al-Barzanji, namanya Sholawat Al-Barzanji. Amtadi'ul imla'a bismid datil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa awla. Usalli wa sallim ala mawsufin min taqaddumi wal awwaliyah. Banyak-banyak dia ulami, Al-Habsyi, Al-Barzanji, Ad-Daibani, banyak lagi. Itu mereka mengatakan bid'ah. Sholawat Badar bid'ah, sholawat Nariyah bid'ah, sholawat Fatih bid'ah, sholawat Sultan bid'ah, bid'ah semua, masuk neraka semua kita ini pasti. Mereka yang mengatakan. Nah, jadi kita itu harus memang kalau di zaman sekarang butuh itu dalil Al-Quran, dalil pengambilan hukum itu ada 4. Yang pertama itu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu adalah pengambilan hukum dalam Islam. Yang pertama pengambilan Al-Quran, diambil dari Al-Quran. Seperti maulid, ada maulid itu, dalilnya maulid itu ada. Bagaimana, Ustaz?
Dalam surah Yunus ayat 56 di situ diterangkan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Qul bi fadlillahi, dengan fadlnya Allah, dengan keutamaannya Allah, wa bi rahmatihi, dan kasih sayangnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu berbahagialah kalian semua, kata Allah. Suruh kasih tahu. Sedangkan kalau kita tarik dalam ayat tadi itu mengatakan rahmat, ada ayat rahmat. Sedangkan Nabi Muhammad itu diterangkan bahwasanya innahu arsalahullahu rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus oleh Allah untuk rahmatan lil alamin, memberi kasih sayang kepada semua orang. Terus dalil hadisnya apa? Dalil hadisnya ketika Rasulullah pada hari itu puasa beliau, ada sahabat bertanya, sahabat itu, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ini? Jawaban Nabi apa? Dzata yaumin wulidtu fihi. Pada hari Senin itu adalah saya dilahirkan. Berarti ketika Rasulullah itu berarti bukan ulang tahunnya Rasulullah itu bukan per tahun, akan tetapi per pekan. Setiap hari Senin Nabi itu ulang tahun. Ulang tahunnya Nabi bagaimana? Ya puasa. Kalau kita ulang tahun bagaimana? Ya lilin. Gitu kan? Niup lilin. Kalau seumpama umur 3 tahun ditiupkan, umur 17 tahun niup segini. Memang kalau di desa saya nggak ada istilah ulang tahun niup lilin, niup apa gitu, memang nggak ada. Tapi ketika saya pergi pada saat itu pergi ke Surabaya, ada Surabaya agak dekat dengan laut itu. Di sana itu saya menetap 6 hari di sana, dan kebetulan teman saya itu ulang tahun pada saat itu. Ulang tahunnya itu bukan main, bukan main, kayak acara tahlilan, besar sekali gitu kan, besar sekali. Tahu-tahunya apa? Cuma niup lilin ya, cuma niup lilin, setelah itu makan-makan, gitu aja. Oh, berarti memang adatnya orang sini ini begini gitu. Gak tahu di sini kalau di Kalimantan kayak apa adatnya, kalau niup lilin cukup apa niup lilin sampai mengundang seseorang atau sampai mengundang tahlilan gitu, gak tahu. Tapi kalau Nabi Muhammad ketika ulang tahun itu setiap pekan, bukan setiap tahun. Kalau kita sering tahu. Maka apa hikmahnya dari sini? Hikmah dari hadis dan Al-Quran tadi adalah kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk berbahagia dengan kelahirannya Nabi, karena kelahiran Nabi itu adalah rahmat bagi semua umat manusia. Cara kita berbahagia bagaimana? Berbahagia itu berbeda-beda. Semua orang punya kegiatan masing-masing, punya keperluan masing-masing, punya adat masing-masing. Kalau adat kita itu mengadakan maulid dengan berbagai jajan yang digantung kayak gini, semua kan digantung kayak gini, setelah ini merhaban diambil rebutan kan. Nah, dengan cara rebutan itu kita itu merasa bahagia karena merayakan lahirnya Rasulullah. Ada yang makan-makan. Insya Allah setelah ini saya dengar tadi di protokol bahwasanya acara yang terakhir adalah makan-makan berjemaah. Sejarah yang ketiga, biar agak malam-malam karena waktunya agak sudah malam sedikit.
Hikmahnya maulid ini apa? Hikmah dari maulid ini, satu, memperkenalkan anak-anak muda, baik itu putra maupun putri, mengenalkan dan segala dan seluruhnya nanti kepada anak-anak kita itu akan dikenalkan dengan Rasulullah. Siapa Rasulullah itu, siapa Nabi itu. Tapi banyak sekarang meskipun status santri, kalau saya pada suatu saat menanyakan kepada seorang santri, siapa cucu Nabi Muhammad, siapa cucu Nabi Muhammad, gile-gile dia nggak tahu. Terus dipaksa sama siapa? Abdul Muthalib. Pak, jauh banget Abdul Muthalib. Cucunya Abdul Muthalib kan gimana kan? Saya katakan bukan ayahnya Abdul Muthalib. Oh iya ayahnya Pak, jauh lagi gitu. Kok bisa ketika ditanyakan tentang profil Rasulullah itu banyak yang masih belum tahu anak-anak. Gitu. Kalau ditanyakan, kamu main di rank mana? Level kamu berapa? Main di rank apa main di Mythic apa main di mana gitu? Hero-nya ada berapa? Hafal semua itu. Hafal semua. Artis yang paling terpopuler, yang paling viral siapa hari ini semua. Lagu yang paling viral siapa hari ini. Tahu semua. Itu yang mengherankan. Maka peperangan kata Nabi Muhammad, agama itu nanti setelah kewafatan saya, kata Nabi Muhammad yang menerangkan ini. Hadisnya ada di Sahih Bukhari, banyak hadisnya, 1 lembar lebih. Di situ diterangkan dari atas benar-benar sampai ke belakang. Nabi Muhammad mengatakan, setelah kewafatanku nanti agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan, yang satu yang selamat, yang sisanya itu tidak selamat. Berarti kalau tidak selamat masuk neraka, bukan masuk neraka, tetapi anggap dia tidak selamat, tidak sesuai dengan syariat Allah. Dan di situ diterangkan bahwasanya yang satu ini adalah wal jamaah. Dalam hadisnya itu disebutkan wal jamaah.